Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Sebagai contoh, ayo perhatikan teks berikut. Pada teks ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, terdiri atas 5 kalimat. Cara menghitung kalimatnya, kita tinggal menghitung jumlah tanda titik dalam paragraf ini. Jumlah tanda titiknya yaitu ada 5. Kamu bisa memperhatikan kembali kalimat-kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu, pada tulisan yang berwarna merah atau kalimat yang pertama merupakan kalimat utama. Jadi, paragraf ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat yang berwarna biru adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ada 4 kalimat. Kita tinggal menghitung tanda titiknya ada 4. Berikut cara menuliskannya di buku tulis. Kalimat utamanya kita salin kembali kalimat yang pertama pada paragraf tersebut. Selanjutnya, untuk kalimat penjelas kita buat bernomor-nomor. Nomor 1 untuk kalimat penjelas yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan pokok. Nah, cara menentukan gagasan pokok, kita cukup melihat dari kalimat utama. Perhatikan kalimat utama yang tadi. Berdasarkan kalimat utama tersebut, kita dapat menuliskan gagasan pokok seperti berikut. Kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Dapatkah kamu membedakan antara kalimat utama dan gagasan pokok tersebut? Sekarang kita akan mencari gagasan pendukung dari setiap kalimat. Kita perhatikan kembali kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas ada 4 kalimat.
Ayo simak kalimat penjelas yang pertama. Partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilium Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik dipandu perajin batik Indonesia. Berdasarkan kalimat penjelas tersebut, maka gagasan pendukungnya yaitu partisipasi Indonesia dalam pameran. Untuk gagasan pendukung nomor 2 diambil dari kalimat penjelas nomor 2. Gagasan pendukung nomor 3 diambil dari kalimat penjelas nomor 3 dan seterusnya. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo kita ingat kembali. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Ayo simaklah teks berikut. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco di Indonesia. Musik Moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Berdasarkan paragraf tersebut, maka gagasan pokoknya adalah musik keroncong. Untuk gagasan pendukung yang pertama, bangsa Portugis memperkenalkan musik Moresco. Coba kamu tuliskan isi dari gagasan pendukung yang kedua. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan saksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca.